Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aman Sugiarto, mahasiswa PPG Transformasi BED 3 PAI, LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran materi menghindari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, untuk memulai pembelajaran ini, sebelum pembelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma min sholihin, amin ya rabbal alamin. Untuk sebelum pembelajaran, saya akan memulai presentasi terlebih dahulu. Yang nanti yang dipanggil silahkan acungkan tangan ya. Bayu Saputra, Dadang Purwo Wiyandoko. Oke. Eno Aditya. Oke. Yoga Aditya Pratama. Nihil ya berarti ya. Oke. Agar kita belajar dengan nyaman, silahkan dirapikan terlebih dahulu meja, sampah-sampah yang ada di bawah kalian dan kerapian-kerapiannya. Ayo cek kerapian. Sudah? Sudah? Oke. Pertama, pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang menghindari akhlak madmumah, yaitu berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, itu adalah sedikit nanti disampaikan tentang akhlak madmumah. Untuk menggali pengetahuan awal, ya, pengetahuan awal kalian, Bapak akan beri pertanyaan, ya, supaya kalian nanti dapat mengingat apa yang saya sampaikan. Bisa dipahami ya? Oke. Apa kebiasaan kecil dalam keseharian yang menurut kalian mencerminkan akhlak mulia? Apa? Membantu orang tua, apalagi? Membantu teman, apalagi? Apa? Dari sini? Jadi itu tadi akhlakul karimah yang biasa dalam kehidupan sehari-hari yang kamu lakukan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang akhlak madmumah yang nanti ada berfoya-foya, riya, sum'ah, dan hasad. Tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama adalah peserta didik mampu membiasakan diri untuk menghindari akhlak madmumah dan menampilkan akhlak mahmudah yang kalian ungkapkan di awal tadi dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, yaitu peserta didik dapat menganalisis pengertian dalil
dan contoh perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Tujuan pembelajaran ketiga adalah menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang keempat, peserta didik dapat membuat dan menyajikan konten tentang perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, hasad, serta terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, pentingnya mempelajari menghindari sifat foya-foya, riya, sum'ah, dan takabur. Hidup manfaat. Caranya adalah tawadhu, kita harus rendah hati terhadap sesama manusia. Kerendahan hati itulah yang nanti akan memberikan kalian hidup yang lebih baik daripada sebelumnya, dan menghindari dari sikap foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pretest untuk materi ini. Silahkan nanti barcode-nya di dalam HP-nya masing-masing. Silahkan. Pada hari ini saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana pembelajaran ini yang pertama adalah pemberian stimulus, pernyataan atau identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Nah, sekarang silahkan diamati. Dari gambar ini, apa tanggapan kalian? Ayo, tanggapan kalian apa? Orang berfoya-foya. Orang berfoya-foya. Terus dari sini, riya, menghambur-hamburkan uang. Sana? Apa penyebab dari semua itu? Penyebabnya apa? Penyebab dari itu semua apa? Akhirnya tidak mempunyai uang. Terus apa lagi? Penyebabnya apa? Ketika kita berfoya-foya, terus berpamer dan lain apa? Yang sana? Oke. Bagaimana cara menghindarinya bagaimana? Hemat, apalagi? Menabung, apalagi? Hidup lebih sederhana, apalagi? Investasi, Pak, luar biasa. Kok ada ya? Sekarang kita bagi kelompoknya, ya. Kita bagi kelompoknya ya. Oke, kita bagi kelompoknya. Kelompok ini sudah saya bentuk menurut asesmen yang saya lakukan. Kelompok 1, Bayu Saputra, Dadang Purwo Wiyandoko, Fandi Ahmad, Vicky Albiansyah, ayo, sama Muhammad Zahron Rafi'i. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Terus Muhammad Ilham Ramadhani sama Muhammad Ibrahim. Sudah? Oke, kalau sudah saya akan bagikan LKPD yang nanti kamu bisa kerjakan kelompok dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok satu mana kelompok 1? Nah, kelompok 1 nanti membahas tentang menghindari perilaku foya-foya,
yaitu isrof dan tabzir. Kelompok 2. Budi, nah, kelompok 2 nanti materinya adalah menghindari perilaku riya dan sum'ah. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 3 nanti menghindari perilaku takabur. Yang kelompok 4 menghindari perilaku hasad. Oke, silahkan dikerjakan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Jikalau ada pertanyaan atau permasalahan, silahkan bisa ditanyakan. Silahkan. Kelompok 1, gimana ini? Oke. Kelompok 2. Ya, gimana nih? Ini gimana? Ada oke. Oke, silahkan. Sudah semua? Belum? Oke, saya nanti. Silahkan dikerjakan. Jikalau ada yang kesulitan, silahkan boleh ditanyakan. Oke, sudah ya? Oke, sudah. Silahkan. Untuk yang presentasi pertama, yaitu menghindari perilaku foya-foya, yaitu israf dan tabzir. Silakan kelompok 1 presentasi. Yo semuanya, nah, presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Sharon Rofi'i dari kelompok 1. Saya Dadang Purwowi Andoko dari kelompok 1. Saya Pandi Ahmad terus dari kelompok 1. Terus Dirimu Saya Vicky Albensa dari kelompok 1. yang sudah di Saya Bayu Saputra dari kelompok 1. oh, moderator. Ingin menyampaikan soal kelompok mengenai menghindari perilaku berfoya-foya, tabzir dan israf. Untuk pengertian foya-foya atau tabzir adalah membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, boros dan berlebihan. Dengan foya-foya, seseorang cenderung tidak menghargai rezeki yang diberikan Allah. Sudah itu? Oke, itu adalah materi dari kelompok 1 tentang menghindari perilaku foya-foya, israf dan tabzir. Oke, dari kelompok 2, ada yang tanyakan? Ada? Oh, silakan. Pertanyaan kelompok 2. Foya-foya sering dikaitkan dengan harta. Apakah ada bentuk foya-foya dalam hal waktu, tenaga, atau ilmu? Itu pertanyaan dari kelompok 2. Untuk kelompok 3? Pertanyaan dari kelompok 4, silahkan dijawab dari kelompok 1. Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 2. Foya-foya sering dikaitkan dengan harta. Apakah ada bentuk foya-foya dalam hal waktu, tenaga, atau ilmu? Tentu saja, israf tidak terbatas pada harta. Misalnya, foya-foya waktu, menghabiskan waktu berjam-jam untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti bermain game atau menonton film tanpa henti. Ini yang dilarang karena tidak ada nilai guna dan cenderung rusak. Oke, aplausnya. Pertanyaan yang bagus sekali jawabannya. Terima kasih. Untuk kelompok 1 boleh kembali ke tempatnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang presentasi kelompok 2. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam
Imam Cahyo dari kelompok 2. Saya Zudan Saputra dari kelompok 2. Saya Eni Aditya dari kelompok 2. Saya Vino Arya Kalinda dari kelompok 2. Saya Joni Prasetya dari kelompok 2. Saya ingin menjelaskan tentang sumah dan riya. Pengertian riya adalah melakukan ibadah untuk orang baik dengan tujuan untuk berpihak atau untuk orang lain. Sumah adalah memberitahukan dan menyebarkan amal kebaikan yang telah dilakukan agar didengar dan dipuji. Berdoa agar dijauhi dari sifat riya dan sumah. Oke. Itu presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada yang tanyakan? Silahkan kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Oke. Nah. Silakan kelompok 1. Saya Dadang Purwowiyandoko dari kelompok 1 ingin menyampaikan pertanyaan. Mengapa riya dan sum'ah dianggap sebagai syirik kecil, padahal pelakunya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala? Sekian dari saya. Oke, itu pertanyaan dari beberapa kelompok. Silakan untuk dijawab dan ditanggapi dari kelompok 2 tentang materinya. Jawaban untuk pertanyaan nomor kelompok 1. Riya dan sum'ah disebut syirik kecil karena keduanya melibatkan selain Allah dalam niat ibadah. Meskipun pelakunya tidak menyembah patung atau berhala, mereka Lebih baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak terlihat oleh orang lain. Oke, oplos untuk kelompok 2. Terima kasih penyajiannya. Kita lanjut. Silakan untuk kembali ke tempatnya. Untuk kelompok 3, silakan penyajian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 mau mempresentasikan takabur atau sombong. Perkenalkan, nama saya Maimunah Nirvana Paracipta dari kelompok 3. Saya Sabiro Reva Saputra dari kelompok 3. Saya Muhammad David Arfa Ibnu Sina dari kelompok 3. Saya Nandali Weta Sadullah dari kelompok 3. Saya Rusya Baran Rabar dari kelompok 3. Pengertian dari takabur. Takabur adalah menganggap diri lebih mulia, lebih hebat dan lebih benar dari orang lain serta menolak kebenaran. Sudah? Itu presentasi dari kelompok 3. Silakan untuk mengajukan pertanyaan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Adi Ahmad dari kelompok 1. Pertanyaan, bagaimana cara membedakan antara percaya diri yang positif dengan sombong yang negatif? Oke. Sudah. Oke, terima kasih. Silakan dijawab kelompok 3. Saya mau menjawab pertanyaan dari kelompok 1.
Batas antara percaya diri dan sombong sangat tipis, dan kuncinya terletak pada sikap terhadap diri sendiri dan orang lain. Percaya diri adalah keyakinan akan kemampuan sendiri yang didasarkan pada fakta dan usaha tanpa merendahkan orang lain. Orang yang percaya diri tetap terbuka terhadap kritik dan mudah belajar. Sombong adalah keyakinan yang berlebihan, disertai dengan sikap merendahkan orang lain, menolak nasihat, dan merasa bahwa dirinya tidak memiliki kekurangan. Sombong adalah penyakit hati yang menutup diri dari kebenaran. Oke, terima kasih aplausnya kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, aplausnya lagi mana agar lebih semangat. Oke, masuk kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Aditya Pratama dari kelompok 4. Saya Wisnu Cakramuti dari kelompok 4. Saya Muhammad Ilham Ramdhani dari kelompok 4. Saya Nasataya dari kelompok 4. Saya Muhammad Ibrahim dari kelompok 4. Saya ingin menjelaskan tentang perilaku hasad. Pengertian hasad adalah merasa tidak senang dan nikmat yang diberi Allah kepada orang lain dan berharap nikmat itu hilang atau berpindah kepadanya. Oke, itulah presentasi dari kelompok 4. Silakan dari kelompok 1 memberikan pertanyaan. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Fandi Ahmad dari kelompok 1. Saya akan bertanya terkait hasad. Jika seorang muslim merasa iri terhadap keberhasilan orang lain, apakah itu otomatis membuatnya buta? Apa langkah pertama yang harus diambil untuk melawan perasaan itu? Baik, terima kasih. Oke, silakan untuk kelompok 4 memberikan jawaban dan pernyataan. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Rasa iri adalah fitrah manusia dan perasaan itu sendiri belum tentu menjadi dosa. Dosa akan terjadi jika perasaan itu tidak dikendalikan dan diwujudkan dalam tindakan negatif, seperti menyebarkan fitnah atau mendoakan keburukan bagi orang lain. Langkah pertama untuk melawan hasad adalah dengan mengakui perasaan itu dan tidak membiarkannya melekat di hati, Tanpa berharap nikmat itu hilang dari mereka. Oke, aplaus untuk kelompok 4. Sudah. Salam. Terima kasih atas penampilannya. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tentang menghindari perilaku berfoya-foya, yaitu akhlak-akhlak madmumah, hasad, dengki, riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Untuk itu silahkan untuk membuat kesimpulan. Silahkan dari semua materi yang sudah disampaikan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silahkan angkat tangan. Silahkan angkat tangan. Oke. Ya, silahkan disimpulkan. Kesimpulan hasad merusak persaudaraan dan memicu permusuhan. Orang yang memiliki sifat ini akan sulit menjalin hubungan tulus dengan orang lain karena ia selalu melihat mereka sebagai saingan. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih aplausnya untuk rekan kita. Nah, setelah materi sudah kita pelajari,
untuk melihat seberapa kemampuan kalian dalam materi ini, nanti Bapak akan memberikan post-test untuk kalian kerjakan secara mandiri ya pada HP kalian masing-masing. Untuk itu silakan di-scan barcode-nya. Nah, ini untuk pos scan barcode-nya. Sudah? Sudah ya. Dan sebelum pembelajaran kita akhiri, Bapak butuh masukan dari kalian mengenai pembelajaran hari ini dan evaluasi supaya pada pertemuan berikutnya lebih baik dan lebih menguatkan kalian akan materi-materi yang akan saya sampaikan. Silahkan untuk di-scan barcode-nya lagi dan dikerjakan ya. Saya kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Sudah ya? Oke, terima kasih. Dan semua materi sudah kalian ikuti dengan baik. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan nanti pertemuan berikutnya Bapak akan memberikan materi seputar akhlak madhumah yang nanti ada poster dan penyampaian materinya. Oke, bagaimana perasaan hari ini dalam pembelajaran? Senang ya? Oke. Terus dalam hal ini untuk kita sebagai siswa pelajar harus menghindari sifat perilaku akhlak yang jelek atau akhlak madhumah. Jadi kita harus menghindari untuk tidak berfoya-foya, tidak israf, tidak sum'ah, tidak takabur. Karena apa? Perilaku-perilaku yang tercela, akhlak-akhlak madhumah jika kita lakukan itu akan berdampak dalam kehidupan kita di dunia dan akan menjerumuskan kita ke dalam kehidupan yang semakin hina, semakin jelek. Maka dari itu untuk siswa, untuk kalian semua itu harus menggunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk berperilaku baik. Rasulullah mengatakan, bersabda, innama bu'istu liutamima makarimil akhlak. Jadi Rasulullah diutus di muka bumi ini hanya satu tujuannya, menyempurnakan akhlak manusia. Dan pemuda, siswa-siswi harus mengatur waktu supaya tidak melakukan hal tercela. Karena Sayyidina Ali Abu Thalib karramallahu wajhahu pernah berkata, al waktu kasayif, waktu itu adalah pedang. Jikalau kamu bisa memanfaatkan pedang itu, maka kamu akan diuntungkan oleh pedang itu. Dan jikalau kamu tidak bisa memanfaatkan waktu pedang itu dengan semaksimalnya, maka niscaya kamu akan terbunuh oleh pedang itu sendiri. Oke. Setelah ini kita bersihkan untuk bersihkan kelasnya untuk mengakhiri dan kita tutup dengan doa. Silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi khusrin illa amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Salam. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.